Apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dengan saya, Adi Wiratmaja. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berbagai macam informasi menarik dari berbagai wilayah di Sumatera Utara. Dan pemirsa, berikut seputar sumut selengkapnya. Jelang pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara, wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar mengadakan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilu pada Rabu 13 November 2024 pagi. Simulasi yang diikuti pemilih dari warga Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar terhadap calon gubernur, wakil gubernur, dan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Pematang Siantar. Proses pencoblosan sebagaimana yang diatur dalam regulasi dimulai dari mendaftar, selanjutnya diberi surat suara, lalu melakukan pencoblosan di bilik suara, dan memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke kotak suara. Selanjutnya petugas pemungutan suara sesuai waktu melakukan penghitungan suara hingga batas waktu yang ditentukan. Ketua KPU Kota Pematang Siantar, M. Isman Huta Barat mengatakan, simulasi tersebut merupakan edukasi dan evaluasi kesiapan petugas pemungutan dan penghitungan suara dalam melaksanakan pemilu 2024 pada Rabu 27 November nanti. Hari ini KPU Kota Pematang Siantar mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar tahun 2024. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana proses pemungutan suara di TPS nantinya, sehingga pada saat tanggal 27 November tahun 2024 nantinya dalam pemungutan suara tidak ada hal-hal kendala berarti yang menjadi kendala. Dan kita hari ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya pemilih nantinya, bagaimana proses pemungutan suara di TPS, dan kita juga berharap simulasi ini menjadi pembelajaran juga bagi PPK dan PPS dalam menyampaikan informasi ke KPPS penyelenggara di tingkat TPS nantinya juga. Sementara itu, Komisioner KPU Bidang Divisi Teknis mengatakan, untuk pemilih disabilitas dan lansia diberikan prioritas dan layanan khusus. Dan kepada pemilih DPTB dan DPK diimbau agar mendaftar pada pukul 11 dan 12 siang dengan membawa formulir maupun surat yang sebelumnya dibagikan KPU sebagai bukti telah masuk ke dalam daftar pemilih tambahan dan khusus. Terkait pemilih disabilitas, memang secara aturan kita telah menyiapkan TPS yang namanya mudah lah untuk penyandang disabilitas terkait daripada tempat TPS tersebut. Nantinya kita lihat juga di DPT apa ada di TPS itu pemilih disabilitas, maka TPS-nya harus sesuai dengan aturan yang mudah dan gampang untuk dijangkau oleh pemilih disabilitas. Kemudian tentang bilik suara juga itu paling tinggi 60 cm sehingga bisa masuk kursi roda atau dia memilih, dan tidak terlalu tinggi untuk pemilih disabilitas. Kemudian soal kotak suara juga seperti itu. Kita setting, kita sesuai dengan aturan untuk pemilih disabilitas senyaman mungkin, karena KPU pada prinsipnya adalah melayani. Untuk pemilih disabilitas, maka ketika dia mendaftar dan terregistrasi, maka kita utamakan pemilih disabilitas untuk lebih duluan memilih dan didampingi oleh pendamping. Bisa dari keluarga, bisa juga dari PPS. Kemudian kita juga ada namanya pemilih prioritas. Pemilih prioritas itu adalah pemilih yang usianya lanjut, kemudian ibu menyusui, seperti itu kita diluankan, dan tempat duduknya telah kita sediakan untuk pemilih prioritas. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Hadinasi Mari-Mari melaporkan.